Salam bahagia. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata sekaitan dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membahas modul keempat, Merdeka Belajar. Modul keempat ini berisi materi tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul ini terdiri dari dua materi, yaitu tentang budi pekerti serta teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Pada tahapan mempelajari materi, kita diajak dapat memahami gagasan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid. Selama ini kita cenderung mengedepankan pencapaian kognitif. Kemampuan kognitif ini disebut juga dengan intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Guru cenderung mengkonversi pencapaian kognitif ini menjadi nilai untuk menuntaskan kurikulum. Namun, tanpa sadar kita sering mengabaikan hal penting bagi murid, yaitu pendidikan budi pekerti. Padahal, selain mempunyai bagian kognitif, murid mempunyai bagian biologis yang berkaitan dengan rasa seperti takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, dan sedih yang membutuhkan tuntunan sehingga mampu menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Kedua bagian watak, yaitu biologis dan intelligible, inilah yang dijadikan dasar penjelasan Ki Hajar Dewantara mengenai kertas yang bertuliskan tulisan samar di dalam pendekatan teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna sehingga menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar bisa menjalani hidup dalam masyarakat. Di sekolah, peran kita sebagai pendidik ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid melalui pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian kognitif atau intelligible dari budi pekerti, karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Dalam modul dicontohkan bahwa ketika kita di kelas menemukan murid yang sangat pemalu untuk mengungkapkan pendapatnya, kita dapat membantunya untuk menggali potensi kecerdasan budi pekerti di dalam dirinya dengan membuatnya sadar alasan dan tujuan mengapa penting untuk berani. Melatih keberanian berpendapat, akal atau kognitif, mengasah perasaan dan perilaku, rasa atau afektif, dan memunculkan kehendak, karsa atau psikomotorik untuk kemudian mempertimbangkan perilaku, berani mengungkapkan pendapatnya. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Contoh lain, seseorang yang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan atau mencuri, atau bahkan ia merasa terganggu, muncul perasaan tidak nyaman jika ia melihat ketidakjujuran di sekitarnya. Dalam kasus tersebut, kita melihat perpaduan antara wawasan tentang kejujuran, kognitif, perasaan gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran, afektif, dan berperilaku jujur yang ditampilkan, psikomotorik.
Modul ini membuat saya berefleksi bahwa selama ini saya lebih terfokus hanya pada pencapaian intelligible atau kognitif murid dan kurang memperhatikan sisi biologis murid, sehingga saya kurang maksimal dalam menuntun budi pekerti murid agar menjadi manusia yang merdeka. Hal ini membuat saya termotivasi untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Pada tahapan mempelajari materi tentang konvergensi dan pengaruh pendidikan, kita diajak untuk memahami hakikat dan tujuan pendidikan berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara, sehingga apa yang kita praktikkan di dalam kelas sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Seringkali kita menganggap bahwa murid yang mempunyai peringkat yang tinggi di kelas mampu melakukan segala hal dan cenderung mengabaikan murid yang mempunyai peringkat bawah. Kita cenderung mengeneralisasi kemampuan murid hanya karena mempunyai nilai yang bagus di setiap mata pelajaran. Padahal, belum tentu demikian. Bisa saja murid yang mempunyai nilai yang rendah mempunyai kemampuan yang lebih. Kecenderungan kita sebagai pendidik yang lebih mementingkan pencapaian kognitif ini menjadikan kita sebagai pendidik yang kurang memahami kebutuhan murid dan kurang mampu untuk mengarahkan murid menemukan budi pekerti atau watak baik untuk menguatkan kodratnya. Terdapat dua teori tentang kodrat anak atau disebut juga dengan aliran daya pendidikan. Teori pertama adalah teori tabula rasa yang beranggapan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Namun, Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menganggap teori tersebut mutlak sebagai suatu kebenaran. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut menjadi pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntutan terbaik. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible atau kognitif. Rasa takut, rasa malu, kecewa, iri, egoisme, berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia merupakan bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sedangkan kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible atau kognitif yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Contohnya, ketika kita mendapatkan murid yang malu dan takut untuk mengungkapkan pendapatnya, kita memberikan pengetahuan tentang alasan dan tujuan mengapa penting untuk berani, sehingga murid tersebut berlatih dan mengembangkan perilakunya untuk lebih berani mengemukakan pendapatnya. Rasa malu dan takut ini merupakan watak biologis asli yang dimiliki oleh murid. Setelah diberikan tentang wawasan tentang pentingnya untuk berani, murid kemudian sadar untuk mempertimbangkan dan berperilaku lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Kita dapat melihat dari contoh tersebut bahwa intelligible murid berubah dari ketidaktahuan tentang alasan dan tujuan untuk berani mengemukakan pendapat menjadi pengetahuan yang membuat murid menjadi sadar dan merasa penting pengetahuan tersebut bagi dirinya, sehingga murid dapat memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan perilaku yang dilakukan.
Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Rasa malu dan takut itu tersamar. Namun jika kita memberikan pengetahuan, kondisi pikiran siswa tergerak sehingga mampu menimbang dan memikirkan sesuatu untuk memperkuat kemauannya. Ketika pikiran murid tidak tergerak, akan memunculkan rasa asli yang dimiliki menjadi penakut dan pemalu sesuai dengan watak biologisnya yang tidak berubah. Mempelajari materi ini membuat saya sadar bahwa sebagai pendidik saya harus membantu murid untuk menguasai diri secara konsisten dan kuat, sehingga murid lambat laun dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik itu. Murid menjadi mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis yang tidak baik menjadi semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik yang akan mewujudkan murid yang mempunyai kepribadian dan berbudi pekerti baik. Demikian pemahaman saya tentang Merdeka Belajar. Tetap semangat, salam bahagia.